Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Aksi pencurian BBM terjadi di gerbong kereta api tangki milik Pertamina di stasiun Prabu Mulih. Ditinggal pemilik nonton pawai HUT kemerdekaan, sebuah rumah sekaligus warung di Kabupaten Musirawas ludes dilalap si jago merah. Pertunjukan terjun payung dari penerjun Korps Brimob Polri hibur warga usai upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Aksi pencurian BBM terjadi di gerbong kereta api tangki milik Pertamina saat kereta tengah berhenti di stasiun Prabu Mulih. Diduga aksi pencurian ini sudah sering dilakukan para pelaku. Sejumlah warga tampak tengah melakukan pencurian BBM di gerbong kereta api tangki milik Pertamina. 4 orang pria dengan sengaja membuka saluran bahan bakar dan memindahkannya ke sebuah ember yang telah disiapkan. Pencurian BBM ini terjadi ketika kereta tengah berhenti di stasiun Prabu Mulih. Aksi para pelaku ini tergolong berani karena dilakukan pada siang hari dan stasiun masih dalam kondisi ramai. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, BBM yang dicuri merupakan sisa. Yang diambil oleh masyarakat terlihat di video adalah sisa minyak yang berada di kereta api. Kemudian himbauan kami kepada masyarakat agar jangan lagi mengambil BBM tersebut. Dikhawatirkan apabila ada lalai sambil merokok maka akan terjadi kebakaran. Agar kejadian serupa tidak terulang, polisi akan meningkatkan pengamanan dengan berpatroli di lokasi sekitar stasiun Prabu Mulih. Dedi Wansyah melaporkan dari Prabu Mulih. Seorang pria Parubaya asal Palembang ditemukan tewas di depan rumah warga di Desa Leban Akar, Kabupaten Banyuasin. Ditemukan sejumlah luka lebam dan robek di tubuh korban akibat hantaman benda tumpul dan benda tajam. Keluarga korban berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap. Zakaria, warga Jalan Talang Kemang, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sabtu pagi ditemukan tewas. Korban ditemukan di pekarangan rumah warga di Desa Leban Akar, Kabupaten Banyuasin. Warga pun melapor pada pihak kepolisian. Ke TKP kita jengok yang meninggal ini sudah posisi terkapar saja itulah. Kalau dugaan kita ini informasinya nih belum jelas juga, tapi di TKP ini korban ini di depan rumah warga dia nih. Ditemukan ya? Iya ditemukan. Dengan kondisi macam mana Kak? Sudah kondisi ya boleh sudah ada nyawa lagi. Dari hasil visum ditemukan sejumlah luka lebam di bagian kepala, tangan, dan kaki yang diduga akibat hantaman benda tumpul dan benda tajam. Luka-luka tadi akibat benda tumpul atau benda tajam? Kalau di kepala benda tumpul, tapi kalau yang di sini itu kepala benda tajam, sini benda tumpul. Jadi dua alat Iya, ya? dua alat. Selain itu, saat ditemukan, di dekat korban didapati sebuah kunci sepeda motor yang tak ditemukan di sekitar lokasi. Keluarga korban berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Seorang ibu rumah tangga diringkus aparat kepolisian saat kedapatan menjadi kurir narkoba jenis sabu. Pelaku diringkus setelah 1 orang rekannya diamankan saat bertransaksi narkoba dengan polisi yang menyamar. Ibu rumah tangga ini mengaku mendapat upah sebesar 2 juta rupiah dari seorang narapidana dalam tahanan. Polri yang bersepakat di tempat ini disayangi rekan-rekan. Seorang ibu rumah tangga jadi kurir narkoba.
Ya, perempuan bernama Rika Purwati ini diringkus aparat kepolisian usai mengantar narkoba untuk Ferry Fernandes. Dirinya menjadi kurir narkoba seberat 300 gram yang didapat dari seorang DPO dan diserahkan terhadap bandar bernama Ferry Fernandes. Kasus ini terungkap setelah Ferry yang tertipu oleh penyamaran polisi melakukan transaksi dengan pihak aparat di Jalan R. Sukamto, Kota Palembang. Narkoba tersebut ternyata didapat Ferry dari Rika yang merupakan orang suruhan seorang narapidana yang tengah mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan Kuala Tungkal, Jambi. Rika mengaku mendapat upah sebesar 2 juta rupiah dari napi yang mengendalikannya dalam pengantaran narkoba dan kembali mendapatkan tambahan uang sebesar 1 juta rupiah dari penerima narkoba. Ia mengaku rela menjadi kurir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lantaran telah berpisah dari sang suami. Dalam penangkapan jaringan narkoba yang dikendalikan oleh narapidana ini, polisi mengamankan 3 orang, yakni Rika Purwati, Ferry Fernandes, dan Arsyad. Barang ini dari lapas diberikan kepada perempuan, terus perempuan diberikan kepada inisial F tadi. Baru inisial F akan melaksanakan transaksi dengan aparat kepolisian yang melakukan undercover. Polisi tengah berkoordinasi dengan pihak lapas atas temuan ini dan memburu keterlibatan pelaku lain. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah yang dihuni oleh 5 keluarga di Lorong Amai, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Api berasal dari lemari es salah satu rumah yang terbakar hingga merambat ke seluruh bangunan. Warga sekitar Lorong Amal, Jalan R.I. Marta Dinata, Kota Palembang panik melihat kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Asap tersebut dari kebakaran hebat yang menghanguskan 4 rumah pada Jumat siang lalu. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. 1 jam kemudian, api baru dapat dipadamkan. Menurut salah satu saksi mata, api berasal dari lemari es yang diduga mengalami korsleting listrik. Saat itu, rumah yang terbakar dalam kondisi kosong. Sang pemilik rumah tengah membeli makanan di warung makan. Mas sakit, yang bapaknya tadi keluar, nak beli nasi. Katanya tadi tuh kan tahu-tahu pas balik, lah ini ada asap jadinya, katanya dari kulkas katanya. Seluruh perabotan rumah beserta 2 unit sepeda motor turut terbakar akibat peristiwa ini. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ditinggal pemilik nonton pawai HUT kemerdekaan, sebuah warung sayur sekaligus tempat tinggal pemiliknya yang berada di Pasar Sri Kraton, Kabupaten Musirawas, ludes dilalap si jago merah. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan semi permanen tersebut. Kebahagiaan merayakan Hari Kemerdekaan seketika berubah menjadi rasa duka. Hal ini dirasakan pemilik sebuah rumah yang dijadikan warung sayur dan tempat jasa penggilingan cabai di Pasar B Sri Kraton, Kabupaten Musirawas. Tempat ini Sabtu lalu ludes dilalap si jago merah. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba, warga sekitar yang panik akan peristiwa ini bahu-membahu berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak menjalar ke bangunan lain. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dibantu mobil pemadam dari BPBD untuk memadamkan api. Berdasarkan penyelidikan oleh petugas, diduga api berasal dari korsleting dari dalam warung yang ditinggal oleh sang pemilik untuk menyaksikan pawai di alun-alun kabupaten saat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dimungkinkan kemungkinan besar kita belum bisa menyimpulkan, tapi lebih ke arus pendek atau korsleting arus listrik. Untuk korban jiwanya? Korban jiwa nggak ada, cuma ada korban material kurang lebih 50 juta seluruhnya. Kerugian dari ya? Bangunan sama mesin mesin giling cabai, sayuran sama ada kompor gas itu kan. Kompor gas kurang lebih itu. Kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kini aparat tengah menyelidiki kasus tersebut. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas.